kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait? Mulai kapan? Kalau nggak ada NU, nggak ada yang menghormati orang-orang itu, Habib yang dari. Paham sampean? Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Samsul AR. Kali ini saya mereaksi komentar, ya, mengomentari sebuah pidato ceramah Kiai Haji Mustafa Bisri, ya, dari Rembang, berkait dengan NU. Bahwa NU itu yang pertama, NU itu bukan turis yang kebetulan beragama Islam, dan selama ini yang mencium, ya, yang menghormati para habaib itu adalah warga NU. Oke, kita ikuti, ya, pidato Kiai Haji Mustafa Bisri dari Jawa Tengah, dan nanti kita reaksi di belakang, kita komentari bersama-sama apa yang sesungguhnya yang terjadi para habaib di Indonesia. Kita silakan untuk mendengarkan. Apa ini? Mulai kapan? Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait? Mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dalam model ini. Anda tahu Kiai Mas Imam, Anda tahu orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Camkan ini. Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis orang NU itu. Lihat loh, siapa yang menghormati Habib? Siapa? Tidak ada yang nyucuk tangannya Habib, tidak ada kecuali orang NU. Silahkan lihat. Kok sekarang udah hantem tabrak-tabrak no Habib sama Kiai NU. Kalau nggak ada NU, nggak ada yang menghormati orang-orang itu, Habib yang dari. Paham sampean? Yang Oke, saudaraku, sudah jelas kan, ya, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri tentang para habaib, mereka yang menghormati, ya, yang menghormati, yang mencium tangannya para habaib dari imigran Yaman, itu adalah orang NU, orang Nahdliyin, ya. Mana ada ormas yang lain mencium tangannya para habaib? Enggak ada kan? Hanya orang NU. Nah, inilah. Selama ini orang NU telah memanjakan para habaib. Itu dikarenakan pendiri-pendiri NU itu semua sudah memberikan ajaran dan selalu berprasangka baik kepada orang lain. Mereka mengaku dia duriannya Rasul, ya, tanpa pandang bulu. Ya, dia saja berprasangka baik, bahwa hormati. Nah, itulah orang NU. Dan ajaran-ajaran ini sudah diajarkan Kiai saya termasuk juga. Bapak-bapak saya juga mengajarkan seperti itu, harus membahkan orang, apalagi habaib, ya, kita hormati. Orang lain juga kita hormati. Ini ajaran. Nah, selama ini yang kita pandang dengan jelas, ya, perilaku oknum habaib, ya, bukan semuanya, ya. Karena dimanjakan oleh warga NU dan terlalu memanjakan, sehingga sepertinya ini menjadi terlena, ya. Ya, sama dengan ketika kalau kita punya anak dimanjakan sama orang tuanya, terlalu memanjakan, ya akan yang terlena, sehingga mereka justru nggak bisa bekerja karena dimanjakan itu. Nah, selama ini para habaib ini dimanjakan oleh warga Nahdliyin, ya, bahkan sampai kebutuhannya. Nah, ini, ya,
Sehingga dalam istilah dawir-dawir itu ya, kita mencium tangannya, kita melayani, kita diajak kemana saja tidak pernah menolak. Kita memanjakan memang, itulah selama ini. Sehingga terlena. Nah, sekarang dengan adanya karya ilmiah Imaduddin, terbelalaklah kita. Ternyata durian-durian Rasulullah itu ada yang pengakuan itu belum jelas, karena Kiai Haji Imaduddin telah meneliti karyanya dari buku-buku manuskrip zaman dulu dan sampai zaman sekarang. Nah, sehingga merasa terbelalak dan kaget. Warga NU sendiri juga kaget. Namun ada yang percaya dan tidak, terserah, itu kan hak manusia. Tapi kita harus objektif saja. Jadi kita harus objektif saja. Oleh karena itu saya sebagai manusia, sebagai warga Muslim, ya tetap berprasangka baik. Selagi mereka baik, perilakunya baik, kita hormati. Selayaknya manusia yang lain. Itu saja. Jadi kalau memang para habaib ini bagus, ya kita hormati. Kalau tidak bagus, ya kita biasa saja. Jadi saking manjanya sehingga di sini seperti raja, seperti warga negara kelas 1. Padahal tadi disebutkan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, Islam di NU itu bukan Islam turis, bukan Islam yang bukan kebetulan beragama NU bukan kebetulan beragama Islam, ya, bukan dari turis, ya. Tetapi warga Yaman yang datang ke Indonesia itu adalah jelas turis, ya. Ya, kalau kita melihat teori penyebaran manusia itu kan karena memang mencari makan, ya. Kita harus diakui, teorinya seperti urbanisasi, dari desa ke kota juga mencari makan. Di kota padat bagaimana kita menyebarkan, ya, dari istilah lagi dari pulau ke pulau, transmigrasi. Kalau dari negara ke negara lain adalah imigrasi. Itu juga cari makan. Itu cari pekerjaan lah. Nah, cari imigran ke Indonesia itu juga cari makan. Nah, kebetulan orang Yaman beragama Islam. Dan di sini mengaku habaib. Nah, tentu saja karena orang Indonesia itu juga banyak sekolah di Saudi Arabia, di Mekah sana, di Mesir. Kalau habaib itu harus dihormati karena durian Rasulullah. Itulah. Jadi kalau kita melihat di sini, marilah kita koreksi aja, kita koreksi diri kita. Para habaib juga dikoreksi. Jangan pernah menyombongkan diri walaupun Anda memang betul keturunan Nabi Muhammad. Jangan sedikit-sedikit kurafat-kurafat. Kalau kamu tidak cinta habaib, masuk neraka. Nah, ini kan nggak benar ini, ya. Jadi kita hormati secara naluri saja. Kalau kamu baik, kita juga baik. Nah itu ya. Oke, saudaraku, terima kasih. Ini sebagai wawasan dan mudah-mudahan menyadarkan diri kita bahwa Islam itu adalah indah.